dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri
sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Berita jemaat Minggu 15 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Romawi yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan satu kali, yaitu secara virtual melalui rekaman dan disiarkan pada pukul 8.00 WIB. Ibadah secara virtual atau elektronik dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKM Maranatha, dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran untuk sementara ditiadakan, kecuali ibadah duka cita atau kematian yang pelaksanaannya mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 2 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Romawi yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik atau Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia terbatas. Bagi Bapak, Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan berkoordinasi dengan ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat BPH Majelis Jemaat. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya, dan persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing atau ke sekretariat BPH. Romawi yang ketiga, berita tambahan. 1. Untuk sementara pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti baptisan kudus dan lain-lain, dihimbau untuk pelaksanaan agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat. Yang kedua, ibadah tatap muka di gereja untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Agus Novi Etiance STH dan liturgus Penetua Erika R. Kambang SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian, Minggu 15 Agustus 2021 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memasuki ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Jemaat diundang berdiri menyanyi dari PKJ nomor 8, bait 1 dan bait yang ketiga, Bukalah Gapura Indah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait yang keempat dan keenam, Bukalah Gapura Indah. Buat aku tanah subur dan hatiku berlalah, agar tumbuh yang kau tabur dan berlimpah hasilnya. Berbicaralah Tuhanku, aku siap mendengar, dan nyatakan kehendak-Mu sumber hayat yang benar. Dalam susah yang pedih, Roh di sorga Kau hari. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur yang akan kita ucapkan secara
bersahut-sahutan. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa sering kali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, hutan dan liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan Tuhan-Mu. Layanan firman Tuhan.
Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan bagi kita 15 Agustus 2021, Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita satu hati di dalam doa. Dengan kerendahan hati saat ini, kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita hari ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Kalau kita melihat pada bagian ayat pertama dan yang kedua, yang dimaksudkan dengan kemerdekaan Kristen di sini adalah karena Kristus yang telah memerdekakan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan itu semua adalah bagian dari anugerah-Nya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari kuasa dosa dan maut, merdeka dari peraturan-peraturan agamawi yang secara legalitas menjadi beban. Karena secara khususnya bagian ini, kalau kita lihat secara keseluruhan pasal 5 dengan perikop kemerdekaan Kristen ini, hukum Taurat itu menjadi beban. Karena itu menjadi syarat menerima keselamatan dari Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memanggil umat-Nya secara khusus dalam bagian surat ini yang disampaikan kepada orang-orang Kristen yang berada di Galatia pada saat itu. Mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dan juga dari peraturan-peraturan agamawi, secara khusus dalam hukum Taurat yang rupanya itu menjadi beban. Beban karena dijadikan sebagai syarat menerima keselamatan dari Allah. Sedangkan Allah telah menganugerahkan keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah mati secara terhina dan terkutuk di atas kayu salib untuk menebus, untuk memerdekakan, untuk membebaskan umatnya dari dosa dan maut,
dan dari semua peraturan agamawi yang menjadi beban, karena dijadikan sebagai syarat menerima keselamatan dari Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, karena itu pada bagian firman Tuhan dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, Paulus menyatakan di sana, bagi orang-orang Kristen yang sudah dipanggil untuk merdeka, supaya mereka mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan, bukan hidup di dalam dosa, tetapi melayani seorang akan yang lain oleh kasih, sebagaimana Allah mengasihi umatnya. Karena hukum Taurat yang sangat banyak sekali sebenarnya dibuat menjadi singkat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari semua hal A sampai Z yang memang secara detail, secara manusia sulit untuk dilakukan, hingga pada akhirnya menjadi beban. Karena itu dijadikan sebagai syarat menerima keselamatan dari Allah. Jadi kalau 1 kali, 2 kali tidak mampu melaksanakan hukum Taurat, tentu tidak akan membuat mereka menerima keselamatan dari Allah. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Paulus, bukan berarti untuk mengecilkan makna dari hukum Taurat yang banyak, yang panjang, tetapi dibuat menjadi singkat, padat, berisi, namun tidak kalah penting dalam hal maknanya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga berarti bahwa sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipanggil untuk merdeka oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan kita bebas, merdeka, karena kita sudah ditebus. Namun bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan. Bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan hati kita sebagai manusia. Tetapi tetap ada batasannya. Karena kita dibebaskan, karena kita ditebus, karena kita dimerdekakan oleh Kristus Yesus, Ia harus mati di atas kayu salib. Ia mati secara terhina dan terkutuk, dan tentunya kemerdekaan, kebebasan, penebusan yang sudah diberi oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita jangan disia-siakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Ia mau melewati bagian firman Tuhan ini supaya kita mengisi kehidupan kita dengan tetap memberlakukan bagian firman Tuhan, melayani oleh kasih, mengasihi sesama. Kalau mereka pada saat itu mengasihi bukan hanya dalam batasan karena sesama sebagai seorang Yahudi, dan bagi kita sekarang ini bukan hanya terbatas mengasihi karena kita sama-sama orang Kristen, karena kita tinggal, kita hidup di tengah komunitas. Komunitas sebagai orang percaya, dan komunitas yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dan di sanalah kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, tetap dalam prinsip iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup saling melayani dan mengasihi, lebih luas lagi bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain, walaupun itu tidak satu gereja dengan kita, tidak satu iman dengan kita, tidak satu suku dengan kita, dan seterusnya. Dan itu tidak mudah. Dan tentunya Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memperlengkapi kita, sehingga kita boleh mengisi kemerdekaan Kristen sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap sejalan sesuai dengan bagian firman Tuhan.
Hari ini 15 Agustus 2021 dan 2 hari ke depan kita akan memperingati HUT RI yang ke-76 tahun. Dan tentunya sebagai warga gereja, dalam saat yang sama kita juga adalah warga negara ini. Kita patut bersyukur untuk kemerdekaan sebagai warga negara yang kita terima, yang kita dapatkan. Walaupun memang kalau kita renungkan masih ada yang sebenarnya belum benar-benar merdeka. Masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita masih berperang melawan itu. Berperang melawan narkoba, seks bebas. Kita berperang melawan diskriminasi. Dan banyak hal lainnya, termasuk yang saat ini menjadi pergumulan banyak orang, pandemi COVID-19. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kita memang merdeka dari penjajah 76 tahun yang lalu. Tetapi ada banyak hal yang saat ini kita hadapi, yang harus kita perangi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga gereja dan juga warga negara. Kembali kepada firman Tuhan, kita tetap meyakini kasih karunia Tuhan tetap menopang kita, karena Ia sudah memerdekakan kita. Dengan kematian dan kebangkitannya, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut dan semua hal. Walaupun memang sementara kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita masih berjuang. Kita masih harus melanjutkan kehidupan kita. Dan kita tetap meyakini bahwa apapun itu yang diizinkan terjadi, apapun itu yang diizinkan harus kita hadapi, bagian dari langkah juang kita di tengah-tengah dunia ini, kita tetap mengisi kehidupan kita dengan saling melayani di dalam kasih. Karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menjadi panutan, melayani dan mengasihi. Selamat hari Minggu, selamat mensyukuri kemerdekaan Kristen yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga bersyukur untuk HUT RI yang ke-76 tahun ini. Tuhan Yesus menopang, menyertai, memberkati hidup kita, gereja kita, negara kita. Amin. Kita satu hati di dalam doa. Bapa pengasih, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk bagian firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati secara terhina dan terkutuk untuk membebaskan kami, untuk memerdekakan kami. Tolonglah kami supaya tidak mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dengan hidup dalam dosa, melainkan hidup saling melayani dan mengasihi dengan yang lainnya. Kami sadar Tuhan bahwa itu tidak mudah, karena kami tidak hidup sendiri. Kami tinggal dalam komunitas. Komunitas yang tentunya di dalamnya terdiri dari banyak orang, banyak latar belakang, dan seterusnya. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, perlengkapilah kami dengan hikmat dan bijaksana, supaya kami tetap bersyukur dan mensyukuri kemerdekaan yang telah Engkau beri, sehingga kami tidak hidup di dalam dosa, melainkan di dalam kasih, melayani satu dengan yang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Karena sesungguhnya kami sendiri pun ingin diterima, ingin dihargai. Bapa pengasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu
tetap meneguhkan langkah juang kami di tengah-tengah dunia ini menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman utama, sehingga dimanapun kami berada, apapun tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan talenta yang ada pada kami tetap boleh mencerminkan bahwa kehidupan kami telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami umat-Mu juga bersyukur, berterima kasih karena 2 hari ke depan 17 Agustus 2021 kami boleh mengingat dan kembali bersyukur untuk kemerdekaan atas negara yang kami cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Terima kasih Tuhan, walaupun kami menyadari bahwa ada banyak hal yang tetap masih dihadapi oleh kehidupan bangsa ini, berperang melawan narkoba, seks bebas, berperang melawan diskriminasi, terlebih saat ini masih dalam pergumulan karena pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal lain pula yang kami hadapi sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kami memohon tuntunan pertolongan Tuhan. Kami memohon pemulihan. Kami memohon supaya kami sebagai warga negara, kami sebagai warga gereja, boleh mengasihi, menghargai satu sama lain, menjaga satu sama lain. Kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu untuk memerangi hal-hal seperti narkoba, kemiskinan, diskriminasi, dan seterusnya. Sehingga damai dan sejahtera boleh dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, demikian juga untuk para pemimpin bangsa kami dan kami semua, melanjutkan perjuangan para pahlawan kami. Biarlah kami boleh menjaga keutuhan kehidupan negeri ini, dan secara khusus untuk para pemimpin bangsa ini, perlengkapilah dengan hikmat bijaksana sehingga dimampukan untuk melakukan yang terbaik untuk kepentingan banyak orang. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, kami juga ingin mendoakan untuk semua gereja dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Kami mohon juga Tuhan Engkau memperlengkapi, sehingga gereja secara organisasi, gereja dalam persekutuan orang percaya, tetap boleh diperlengkapi oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Berkati seluruh orang-orang yang kami kasihi, cintai, bahkan sanak keluarga kami. Kami memohon pengasihan pemeliharaan Tuhan dalam langkah juang dan kehidupan serta tugas tanggung jawab kami selanjutnya. Bagi jemaat Tuhan yang bersyukur untuk pertambahan usia pernikahan dan kelahiran, kami mohon juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, siapapun kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, apapun masalah yang sedang kami gumuli. Kami meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan tetap terus menopang. Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memberikan jalan keluar bagi yang menghadapi persoalan, pergumulan, dan seterusnya. Karena itu Tuhan, semua ini kami serahkan di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ungkapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150, bait pertama 3 dan 5. Ya Tuhan, hanya inilah. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.